Hai semuanya, menjadi lebih pintar, sebuah frasa yang sering kita dengar, sering kita idamkan. Namun, apa sebenarnya artinya? Apakah sekadar memiliki nilai tinggi di sekolah atau mampu menjawab soal-soal sulit? Sejatinya, menjadi lebih pintar jauh lebih luas dan mendalam daripada itu. Ini adalah sebuah perjalanan, sebuah proses berkelanjutan yang melibatkan banyak aspek diri kita. Bukan hanya tentang kapasitas otak, melainkan juga tentang cara kita berpikir, cara kita belajar, cara kita berinteraksi dengan dunia, dan bahkan cara kita merasakan dan memahami emosi. Ini adalah tentang mengembangkan diri menjadi versi yang lebih baik, lebih adaptif, dan lebih bijaksana. Salah satu fondasi utama untuk menjadi lebih pintar adalah rasa ingin tahu. Coba kita ingat masa kecil kita, bagaimana kita tak henti-hentinya bertanya, kenapa? Untuk hampir segala hal. Mengapa langit biru? Mengapa kucing mengeong? Rasa ingin tahu adalah mesin penggerak pembelajaran. Saat kita berhenti bertanya, saat kita merasa sudah tahu segalanya, disitulah proses belajar kita melambat, bahkan berhenti. Jadi, mulailah dengan menghidupkan kembali percikan rasa ingin tahu itu. Jangan takut untuk bertanya, untuk menggali lebih dalam, bahkan untuk mempertanyakan hal-hal yang selama ini kita anggap benar. Rasa ingin tahu bukan hanya soal fakta, tapi juga soal pemahaman. Mengapa sesuatu bekerja seperti ini? Apa implikasinya? Bagaimana kita bisa melakukannya dengan lebih baik? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam, dan itulah esensi dari menjadi lebih pintar. Selain rasa ingin tahu, kemauan untuk belajar juga sangat krusial. Belajar tidak melulu di bangku sekolah atau universitas. Hidup ini adalah sekolah terbesar kita. Setiap pengalaman, setiap interaksi, setiap kesalahan yang kita buat adalah pelajaran berharga. Kemauan untuk belajar berarti kita terbuka terhadap informasi baru, ide-ide baru, dan sudut pandang yang berbeda. Ini berarti kita siap untuk mengakui bahwa kita tidak tahu segalanya dan bahwa selalu ada ruang untuk perbaikan. Banyak orang terjebak dalam zona nyaman mereka, enggan keluar dan mencoba hal-hal baru karena takut gagal atau merasa tidak mampu. Padahal, justru di luar zona nyaman, itulah pertumbuhan terjadi. Belajar bisa melalui membaca buku, menonton dokumenter, mendengarkan podcast, mengikuti kursus online, atau bahkan sekadar mengamati orang di sekitar kita. Intinya adalah secara aktif mencari pengetahuan dan pemahaman, bukan hanya menunggu informasi datang begitu saja. Kemudian, ada juga peran penting dari berpikir kritis. Ini bukan cuman soal mengkritik orang lain, tapi lebih kepada kemampuan untuk menganalisis informasi secara objektif, mengidentifikasi bias, dan membentuk penilaian yang beralasan. Di era informasi yang membanjiri kita saat ini, kemampuan berpikir kritis sangat vital. Kita seringkali dihadapkan pada informasi yang salah, menyesatkan, atau hanya sebagian dari kebenaran. Tanpa berpikir kritis, kita mudah sekali terpapar hoaks dan opini yang tidak berdasar. Jadi, biasakan untuk tidak langsung percaya pada apa yang kita dengar atau baca. Tanyakan, dari mana sumbernya? Apakah ada bukti yang mendukung? Apakah ada sudut pandang lain yang perlu dipertimbangkan? Latih diri kita untuk mencari bukti, untuk membandingkan berbagai sumber, dan untuk menarik kesimpulan berdasarkan logika dan penalaran yang kuat. Berpikir kritis adalah jembatan menuju pemahaman yang lebih akurat dan keputusan yang lebih baik. Selain aspek kognitif, menjadi lebih pintar juga melibatkan kecerdasan emosional. Ini adalah kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi diri sendiri, serta mengenali dan memengaruhi emosi orang lain. Seringkali, emosi kita bisa mengaburkan penilaian kita, membuat kita bertindak impulsif atau membuat keputusan yang buruk. Ketika kita mampu mengelola emosi kita bisa berpikir lebih jernih, berkomunikasi lebih efektif,
dan membangun hubungan yang lebih kuat. Misalnya, ketika kita merasa marah, daripada langsung meluapkan amarah, kita bisa mengambil jeda, memahami mengapa kita merasa demikian, dan mencari cara yang lebih konstruktif untuk merespons. Kecerdasan emosional juga membantu kita berempati, yaitu kemampuan untuk memahami dan berbagi perasaan orang lain. Empati adalah kunci untuk kolaborasi, kepemimpinan, dan membangun masyarakat yang lebih harmonis. Jadi, jangan abaikan peran emosi dalam perjalanan menjadi lebih pintar. Mereka adalah bagian tak terpisahkan dari diri kita. Aspek lain yang tak kalah penting adalah kemampuan beradaptasi. Dunia terus berubah dengan cepat. Apa yang relevan hari ini, mungkin besok sudah usang. Menjadi lebih pintar berarti kita mampu beradaptasi dengan perubahan, belajar hal-hal baru, dan tidak takut untuk melepaskan cara-cara lama yang mungkin sudah tidak efektif. Ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga tentang perubahan sosial, ekonomi, dan bahkan pribadi. Orang yang adaptif tidak panik saat menghadapi ketidakpastian. Sebaliknya, mereka melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Mereka tidak terpaku pada satu cara pandang, melainkan terbuka untuk berbagai kemungkinan. Ini membutuhkan fleksibilitas mental, kemauan untuk mencoba hal-hal baru, dan ketahanan dalam menghadapi kegagalan. Karena seringkali, dari kegagalanlah kita belajar pelajaran terbesar. Tak bisa dipungkiri, konsistensi dan disiplin juga berperan besar. Menjadi lebih pintar bukanlah sebuah tujuan yang bisa dicapai dalam semalam. Ini adalah proses maraton, bukan sprint. Kita harus konsisten dalam upaya kita untuk belajar, untuk berpikir, dan untuk tumbuh. Ini berarti menetapkan tujuan-tujuan kecil yang realistis, dan kemudian bekerja keras untuk mencapainya setiap hari. Mungkin itu berarti membaca buku setiap malam, atau meluangkan waktu untuk memecahkan masalah yang menantang, atau bahkan sekadar merenungkan pengalaman hari itu. Disiplin membantu kita tetap berada di jalur, bahkan ketika kita merasa tidak termotivasi. Ingat, kemajuan kecil yang konsisten akan membawa kita pada hasil yang besar dalam jangka panjang. Lingkungan juga sangat memengaruhi perjalanan kita untuk menjadi lebih pintar. Kelilingi diri kita dengan orang-orang yang juga memiliki keinginan untuk belajar dan tumbuh. Berinteraksi dengan mereka, berdiskusi, dan bahkan berdebat secara sehat bisa membuka wawasan baru dan menantang pemikiran kita. Cari mentor atau orang yang bisa kita jadikan panutan. Bergabung dengan komunitas atau kelompok belajar yang sesuai dengan minat kita. Lingkungan yang positif dan mendukung akan memacu kita untuk terus maju. Sementara lingkungan yang negatif atau stagnan bisa menghambat pertumbuhan kita. Jangan takut untuk mencari lingkungan yang bisa memicu potensi terbaik dalam diri kita. Terakhir, dan mungkin yang paling penting, adalah kesadaran diri. Menjadi lebih pintar dimulai dengan memahami diri kita sendiri. Apa kekuatan kita? Apa kelemahan kita? Bagaimana kita belajar paling efektif? Dan apa yang memotivasi kita? Tanpa kesadaran diri, sulit bagi kita untuk merancang strategi pembelajaran yang efektif atau untuk mengidentifikasi area yang perlu kita tingkatkan. Luangkan waktu untuk refleksi, untuk memahami pola pikir kita, dan untuk mengamati bagaimana kita merespons berbagai situasi. Ini bisa dilakukan melalui jurnal, meditasi, atau sekadar meluangkan waktu tenang untuk berpikir. Dengan memahami diri sendiri, kita bisa lebih bijaksana dalam memilih jalur yang akan membawa kita pada pertumbuhan dan kecerdasan yang sejati. Jadi, menjadi lebih pintar bukanlah tentang memiliki IQ tinggi semata atau sekadar menguasai banyak informasi. Ini adalah tentang mengembangkan serangkaian keterampilan, sikap, dan kebiasaan yang memungkinkan kita untuk terus belajar, beradaptasi, berpikir kritis, mengelola emosi, dan memahami diri sendiri. Ini adalah perjalanan seumur hidup yang penuh dengan penemuan, tantangan, dan kepuasan. Dimulai dari rasa ingin tahu yang tak pernah padam, kemauan untuk terus belajar dari setiap pengalaman,
kemampuan untuk menganalisis informasi dengan jernih, kecerdasan dalam mengelola emosi, kelincahan dalam beradaptasi, ketekunan dalam upaya, dan kesadaran diri yang mendalam. Semua ini saling berkaitan, membentuk sebuah kesatuan yang utuh. Setiap langkah kecil yang kita ambil, setiap buku yang kita baca, setiap percakapan yang kita lakukan, setiap kesalahan yang kita pelajari adalah bagian dari proses menjadi pribadi yang lebih cerdas, lebih bijaksana, dan lebih mampu menghadapi kompleksitas dunia ini. Ini adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada diri kita sendiri dan kepada dunia di sekitar kita.